pertama, kita akan menjelaskan tentang definisi audit perpajakan. Definisi audit perpajakan yaitu menilai ketaatan pelaksanaan aturan perpajakan dan teknik pengolahan transaksi yang mampu meminimalkan pembayaran pajak tanpa melanggar aturan, yang mencakup penilaian terhadap pertama, kebijakan perpajakan, yang kedua, aplikasi manajemen pajak, dan yang terakhir, pelaksanaan menyeluruh terhadap kewajiban perpajakan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Evaluasi secara menyeluruh terhadap pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan yang meliputi penilaian terhadap yang pertama, ketetapan kebijakan perpajakan, yang kedua, kemampuan meminimalkan konsekuensi perpajakan, yang ketiga, kemampuan perusahaan dalam menaati ketentuan dan peraturan perpajakan sebagai pencegahan terhadap kegagalan perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya yang seharusnya berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Selanjutnya, ruang lingkup. Keseluruhan aspek perpajakan perusahaan, baik dalam rangka meminimalkan pembayaran pajak maupun ketaatan pelaksanaan kewajiban perpajakan, yaitu terbagi dua aspek. Yang pertama, aspek efisiensi, penilaiannya terhadap taxable revenue dan deductible expense. Yang kedua, aspek ketaatan, penilaiannya terhadap yang pertama, pemungutan dan pemotongan pajak, yang kedua, perhitungan pajak dengan benar, yang ketiga, penyotoran pajak tepat waktu, dan yang terakhir, pelaporan pajak secara lengkap dan tepat waktu. Tax review, yaitu untuk menelaah dan menilai bagaimana kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Manfaat tax review itu sendiri yang pertama, menghindari sanksi pajak, yang kedua, menghindari adanya pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, yang ketiga, menghindari kadaluarsa masa pengkreditan pajak masukan, yang keempat, menghindari kadaluarsa pengajuan keberatan pajak, yang kelima, mengusahakan persetujuan pengurangan angsuran PPh 25, dan yang terakhir, mengusahakan surat keterangan bebas pajak. Audit pajak. Audit pajak terdiri dari audit atas PPh pasal 21, audit atas PPh pasal 26, audit atas PPh pasal 22, audit atas PPh pasal 23, audit atas PPh pasal 25, audit atas pajak akhir tahun, dan audit atas kewajiban PPN. Fasilitas dan insentif pajak, yaitu yang pertama, tax holiday bagi industri pionir, yang kedua, investment allowance, yang ketiga, kemudahan perhitungan PPh dengan peredaran bruto tertentu, yang keempat, penurunan pengurangan tarif PPh bagi WP tertentu, yang kelima, penundaan pembayaran PPh bagi WP tertentu, dan yang terakhir, yang dikecualikan dari objek PPh. PT Mudah Bahagia merupakan perusahaan dagang yang bergerak di bidang skincare dan kosmetik. Pada suatu pagi, Azizah bagian keuangan PT Mudah Bahagia mendapatkan surat dari kurir, lalu Azizah langsung mengarahkan ke ruangan direktur untuk memberikan surat tersebut. Permisi Bu, selamat pagi. Ya, selamat pagi, ada apa Azizah? Begini Bu, tadi saya terima surat, sepertinya dari kantor pajak Bu. Oh yaudah, kamu taruh aja dulu suratnya di situ, nanti saya cek ya. Baik Bu. Iya, terima kasih. Sama-sama Bu, permisi. Ternyata isi surat dari kantor pajak tersebut yaitu merupakan surat panggilan kepada PT Mudah Bahagia dikarenakan adanya pajak kurang bayar yang belum dibayarkan oleh PT Mudah Bahagia di tahun 2019.
pagi. Benarkah ini dengan Ibu Azra Hanifah selaku account representative kantor pajak Tampan? Halo, selamat pagi Ibu. Iya benar, dengan saya Azra. Ada yang bisa saya bantu Bu? Oh begini Bu, saya Desi selaku Direktur Utama dari PT Muda Bahagia. Jadi saya sudah menerima surat dari kantor pajak Ibu dan ternyata saya ada kekurangan bayar di tahun 2019. Begini Bu, saya bermaksud untuk memenuhi panggilan tersebut. Tapi saya ingin menanyakan dokumen apa saja yang perlu saya siapkan ya Bu untuk memenuhi panggilan tersebut. Oh, Ibu Desi. Sebelumnya terima kasih ya Bu atas etikat baiknya. Nah, jadi Ibu bisa datang memenuhi panggilan pemeriksaan panggilan tersebut dengan membawa dokumen-dokumen perusahaan Ibu di tahun 2019 seperti kwitansi, pembelian dan penjualan maupun catatan-catatan lainnya dari PT Muda Bahagia. Nah, iya Bu, jangan lupa ya SPT tahun 2019-nya juga terhitung paling lama 4 bulan dari panggilan ini Ibu terima. Oh begitu ya Bu. Baik Bu, nanti saya akan mempersiapkan semua data-datanya. Terima kasih atas informasinya Bu. Nanti saya kabari Ibu kembali ya Bu. Ibu, sama-sama. Sudah tugas saya sebagai akun representatif untuk membantu Ibu. Kami tunggu ya kedatangan Ibu. Terima kasih. Aziza, ya Bu. Ternyata surat yang kemarin kita terima itu dari kantor pajak dan ternyata kita ada kekurangan bayar pajak di tahun 2019. Dan saya minta tolong kamu siapkan semua dokumen pembelian dan penjualan kita di tahun 2019. Tolong kamu cek ulang. Lalu saya juga meminta kamu persiapkan dokumen-dokumen pajak keluaran dan pajak masukan kita di tahun 2019 serta rekapitulasinya ya. Baik Bu. Terima kasih Aziza. Sama-sama Bu. Halo, selamat pagi Ibu. Iya Ibu, selamat pagi. Oh, jadi begini Bu, rencananya besok kami dari PT Muda Bahagia akan memenuhi panggilan sebulan yang lalu dari kantor pajak. Apakah Ibu besok ada di tempat pada siang hari Bu? Oh, tentu ada kok Bu. Silakan datang ke kantor kami ya Bu. Oh, baik Ibu. Terima kasih ya Ibu. Selamat pagi. Sebulan kemudian, Direktur dan Bagian ADM Pajak dari PT Muda Bahagia datang ke kantor pajak dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan. Halo, selamat siang Ibu. Kami sudah berada di lobi kantor Ibu. Apakah saya sudah bisa menemui Ibu? Halo Ibu, selamat siang. Oh, kalau begitu langsung masuk saja ya Bu, saya ada di dalam kok. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Aziza, apakah semua dokumennya sudah siap? Sudah Bu. Tidak ada yang ketinggalan kan? Tidak. Selamat siang Ibu. Siang Ibu, dengan Ibu Desi. Iya, benar Ibu. Dengan Ibu Bisa. Silakan duduk Bu. Oke, terima kasih Ibu. Jadi begini Bu, kami dari PT Muda Bahagia ingin memenuhi surat panggilan Ibu yang terdapat kekurangan bayar kami di tahun 2019 ini. Oh baik Bu, sebelumnya terima kasih sudah memenuhi panggilan kami. Untuk dokumen saya infokan kemarin sudah dibawa, boleh saya lihat? Boleh, sudah diterima di sini. Ntar saya cek dulu ya. Oke, SPT-nya ada, faktur penjualannya ada, faktur pembelian serta dokumen pendukung lainnya juga lengkap. Oke, untuk dokumen yang udah Ibu bawa ini udah lengkap sesuai dengan yang saya sampaikan
saya sampaikan kepada Ibu. Mungkin nanti kami yang akan ke kantor Ibu. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Kami permisi dulu ya Ibu. Terima kasih ya teman-teman. Tahapan audit perpajakan yang dilakukan ialah yang pertama, petugas pemeriksaan pajak mempelajari dan mengecek dokumen wajib pajak atau data pajak tersebut. Yang kedua, petugas pemeriksaan pajak menganalisa laporan keuangan dan SPT wajib pajak. Yang ketiga, petugas atau auditor pajak mengidentifikasi masalah tersebut. Yang keempat, melaksanakan identifikasi lokasi wajib pajak tersebut. Yang kelima, membuat ruang lingkup audit pajak. Yang keenam, membuat ketentuan mengenai buku dan catatan keuangan wajib pajak yang akan dipinjam untuk diperiksa oleh petugas audit pajak tersebut. Dan yang terakhir, mempersiapkan sarana atau perlengkapan audit pajak tersebut. Halo Rizka, tolong ke ruangan saya sekarang ya. Ya Bu, ada apa Bu? Rizka, ini ada berkas dari PT Muda Bahagia terkait pajak mereka yang kurang bayar di tahun 2019. Tolong kamu cek ya. Baik Bu, nanti saya cek dulu. Nanti kalau udah dapat hasilnya, saya informasikan ke Ibu. Oke, Rizka. Saya boleh balik. Oke, silakan. Ternyata setelah dilakukan audit, benar adanya ditemukan kekurangan bayar pajak tahun 2019. Hal ini dikarenakan adanya ditemukan satu dokumen pajak masukan yang sudah kadaluarsa, di mana pajak masukan tersebut merupakan pajak masukan pembelian bulan April 2019, namun dilaporkan di bulan September 2019. Tentunya pajak masukan tersebut sudah kadaluarsa. Karena pajak masukan dapat diklaim paling lama 3 bulan dari terbitnya faktur pajak masukan untuk masa pajak yang bersangkutan, sehingga hal ini menyebabkan dana kurang bayar atas pajak tahun 2019 dan ditemukan bahwa adanya keterlambatan atas pembayaran SPT pajak kurang bayar tersebut. Sebelumnya terima kasih Ibu telah bersedia datang ke kantor kami. Iya, sama-sama Bu. Oke, kita mulai langsung aja ya. Setelah kita cek hasil audit dari perusahaan Ibu, adanya temuan-temuan yang kami temukan di dokumen-dokumen tersebut, yaitu benar adanya kekurangan SPT tahun 2019 dan juga ditemukan dokumen faktur pajak masukan yang sudah kadaluarsa. Selain itu, adanya keterlambatan bayar SPT tahun 2019. Selanjutnya akan menjelaskan pada Ibu Hasan aja Ibu. Jadi Bu, di samping adanya keterlambatan pembayaran tersebut, maaf ya Bu sebelumnya, berdasarkan peraturan yang berlaku maka perusahaan Ibu akan kami beri sanksi administrasi, yaitu sebesar 2% per bulannya dari jumlah pajak yang dibayarkan. Baik Ibu Azra, terima kasih informasinya. Terima kasih telah menyampaikan hasil auditnya. Lain kali kami akan berusaha lebih teliti lagi Bu. Saya terima ya Ibu. Terima kasih. Kami terima kasih. Oke. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Halo Aziza, tolong ke ruangan saya sekarang ya. Ya Bu. Jadi begini Aziza, kita sudah menerima hasil dari audit perpajakan kita, dan hasilnya itu memang benar kita ada kekurangan bayar pajak di tahun 2019. Nah untuk itu Aziza kedepannya
agar tidak terjadi lagi kejadian seperti ini. Dan jangan sampai lalai dalam membayar kewajiban kita, apalagi dalam hal perpajakan seperti ini ya Aziza. Baik Bu, maafkan atas kesalahan saya